Dampak AFTA terhadap sektor pertanian Indonesia disusun oleh Agnas Pertiwi, Ana Oktora M, Esther I Damanik, Evi Manalu, Novita Sofia MP, Andapota Nainggolan, Putri Misha Nebaho, dan Surya Dharma Murid. ASEAN China Free Trade Area atau lebih sering dikenal dengan AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN dan China untuk membentuk suatu kawasan perdagangan internasional. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki populasi penduduk yang tinggi, di mana setiap tahunnya populasi mengalami peningkatan. Peningkatan populasi penduduk menuntut adanya peningkatan produksi yang sebanding dengan laju peningkatan pertumbuhan penduduk. Seperti halnya yang dikatakan oleh Malthus, bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sementara pertumbuhan ekonomi ataupun produksi mengikuti deret hitung. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keunggulan komparatif di bidang pertanian, namun pada kenyataannya Indonesia belum dapat bersaing dengan anggota AFTA lainnya. Kami yakin salah satu penyebab utamanya adalah ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi AFTA itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu menghasilkan komoditas yang kompetitif agar dapat bersaing dengan anggota AFTA lainnya. Jangan sampai kita seperti kodok rebus, di mana pada awalnya ketika sang kodok dimasukkan ke dalam panci yang berisi air sejuk, sang kodok merasa nyaman. Namun kemudian, setelah panci dipanaskan, sang kodok berusaha meloncat keluar dari panci, dan pada akhirnya sang kodok mati kepanasan. Berikut ini kita akan menyaksikan video tentang membangun pertanian di Indonesia oleh Siswojo. Pertanian adalah sektor ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. Pertanian padi menjadi mata pencarian lebih dari 25 juta rumah tangga pedesaan Indonesia. Sektor pertanian juga menghasilkan beras sebagai bahan pangan utama seluruh rakyat Indonesia. Indonesia saat ini memiliki luas lahan sawah lebih dari 11 juta hektar dengan perkiraan produksi gabah kering panen mencapai 58,5 juta ton atau setara 32 juta ton beras. Namun demikian, jumlah produksi beras ini masih belum mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri yang mencapai 35 juta ton per tahun. Akibatnya, ketahanan pangan nasional menghadapi tantangan yang harus segera diatasi hingga tuntas. Untuk menjaga dan mengamankan ketersediaan pangan nasional, maka pemerintah terpaksa memutuskan melakukan impor beras. Tidak kurang dari 3 juta ton beras telah diimpor pemerintah selama tahun 2006 lalu. Dikhawatirkan, volume impor beras akan terus meningkat pada masa mendatang, mengingat terus bertumbuhnya jumlah penduduk Indonesia yang berarti pula terus meningkatnya kebutuhan beras nasional yang harus dipenuhi. Terus meningkatnya volume impor beras untuk memenuhi konsumsi dalam negeri akan menyebabkan terkikisnya kemandirian nasional. Bangsa Indonesia justru akan semakin tergantung pada pasokan pangan dari luar negeri, sehingga akhirnya akan mengurangi ketahanan pangan nasional. Ketergantungan pangan ini jelas tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Karena itu, mau tidak mau, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain memacu peningkatan produktivitas pertanian nasional, khususnya produksi gabah atau beras dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak AFTA terhadap perekonomian Indonesia.
Dampak positif AFTA terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki pangsa pasar baru terhadap barang-barang komparatif sektor agraris. Selain itu, Indonesia mendapatkan kemudahan dalam hal bea impor. Hal ini menyebabkan barang komparatif Indonesia mudah untuk dipasarkan di luar negeri. Sebagai contohnya adalah CPO, karet, dan coklat. Yang ketiga, dapat meningkatkan volume perdagangan yang dipengaruhi oleh kemudahan dalam hal tarif, sehingga produsen termotivasi untuk berproduksi semaksimal mungkin. Kemudian dalam hal kemampuan perekonomian untuk stabilisasi harga, hal ini tentu akan menimbulkan keefisienan, di mana harga barang yang diperdagangkan adalah kompetitif. Selanjutnya dapat meningkatkan investasi masuk ke dalam negeri. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai suatu negara yang menjanjikan. Perdagangan bebas secara ekonomi, yakni dari sisi permintaan, konsumen di Indonesia akan diuntungkan sebab mereka dapat memperoleh barang-barang dengan harga yang lebih murah. Setelah kita membahas mengenai dampak positif AFTA terhadap perekonomian Indonesia, sekarang kita akan membahas mengenai dampak negatif AFTA terhadap perekonomian Indonesia. Serbuan produk asing terutama dari Cina dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi di Indonesia. Indonesia mengalami proses deindustrialisasi. Hal ini berdasarkan data Kadin di Indonesia. Peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada tahun 2004 menjadi 27,9% pada tahun 2008. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan revitalisasi industri untuk dapat meningkatkan pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Dampak selanjutnya, masyarakat Indonesia lebih cenderung menyukai barang yang harganya murah, walaupun mereka mengetahui bahwasanya barang tersebut bukanlah produk Indonesia. Kemudian dengan adanya AFTA, maka dapat menghambat daya saing produsen Indonesia karena produsen Indonesia tidak memiliki efisiensi dalam produksi. Dampak AFTA terhadap pertanian Indonesia. Sebagaimana ketentuan dalam AFTA yang menghendaki adanya kemudahan dalam melakukan perdagangan internasional, yakni melalui keringanan tarif. Hal ini tentu saja akan memudahkan produk pertanian Indonesia untuk dipasarkan di luar negeri. Akan tetapi, kemudahan-kemudahan tersebut menyebabkan Indonesia harus bersaing ketat atas komoditas pertanian dengan negara sesama anggota AFTA. Berdasarkan majalah berita Topik yang menyatakan bahwa neraca perdagangan produk pertanian dengan ASEAN China pada Januari 2010, Indonesia meraih surplus sebesar 2,2 miliar US dollar dari sektor perkebunan, seperti kelapa sawit. Kemudian, berdasarkan data statistik BPS pada tahun 2009, sektor pertanian telah mencapai pertumbuhan yang tertinggi, yakni sebesar 7,3% dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun, pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan terendah, yakni sebesar 2,9%. Oleh karena itu, dapatlah kita simpulkan telah terjadi penurunan pertumbuhan yang signifikan di bidang pertanian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ketidakmampuan pertanian Indonesia bersaing di AFTA. Yang pertama dalam hal target subsidi.
China mampu menyusun basis data sektor pertanian dan mengubah pola subsidi dari kelompok pertanian ke keluarga petani. Perubahan fundamental ini menyebabkan subsidi langsung mengena ke sasaran, yaitu petani. Sedangkan di Indonesia masih melakukan subsidi pupuk ke pabrik pupuk, sehingga belum langsung mengena ke masyarakatnya. Kemudian dalam hal high cost ekonomi, penghapusan sumbatan birokrasi secara gemilang berhasil dilakukan secara massal di China, sehingga high cost ekonomi dapat dieliminasi. Sedangkan di Indonesia, hal ini mendapat kesulitan terbesar karena setiap birokrasi memiliki simpul yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Untuk itu perlu adanya strategi yang baik oleh pemerintah di sektor pertanian. Yang pertama, mengupayakan peningkatan kapasitas produksi dan kualitas komoditas pertanian. Kemudian menetapkan jenis komoditi unggulan yang berdaya saing serta dapat meningkatkan kemampuan petani mengelola produk. Pemerintah perlu menghilangkan hambatan perdagangan antar daerah yang sering sekali mengakibatkan biaya ekonomi tinggi. Pemerintah daerah harus mampu menyediakan dana pinjam bagi petani dengan cara kerjasama dengan pihak perbankan. Selain itu, Indonesia harus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri sambil terus meningkatkan mutu dari produk dalam negeri kita agar lebih berkualitas dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menciptakan hambatan non-tarif merupakan strategi yang baik, seperti standarisasi produk asing yang boleh masuk ke Indonesia. Dapatlah kita simpulkan bahwa AFTA dipandang terlalu agresif untuk melakukan liberalisasi ekonomi di Indonesia yang menjadikan keterpurukan Indonesia yang semakin mendalam. Sebenarnya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibanding negara lain, di mana Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga dapat memberikan keuntungan dari sisi permintaan, khususnya untuk produk dalam negeri. Hanya saja Indonesia belum mampu memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan-kebijakan yang efektif guna meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia terhadap negara-negara AFTA lainnya. Demikianlah presentasi kami mengenai dampak AFTA terhadap sektor pertanian Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.